Halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan ya terhindar dari segala penyakit tentunya. Pada kali ini saya akan bahas tentang virus corona atau yang lebih kita kenal sebagai COVID-19. Ya, virus ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan tubuh gitu. Kalau enggak sistem kekebalan tubuh yang akhirnya tubuh akan rentan terkena penyakit. Gara-gara corona banyak orang yang dirugikan, kayak susahnya pekerjaan, terus banyaknya pengangguran, segala macam gitu. Tapi saya tidak akan bahas itu. Saya akan bahas tentang apa itu corona sebenarnya, terus apa hubungannya dengan bilangan eksponen gitu. Terus check it out. Coronavirus atau yang lebih kita kenal sebagai COVID-19 adalah virus yang sangat berbahaya karena virus ini bisa membunuh kalian. Jadi virus ini itu menyerang sistem pernapasan tubuh serta katanya sih menyerang sistem kekebalan tubuh, tapi entahlah, hanya ilmuwan yang tahu. Setelah saya searching itu di Google, ternyata virus ini berasal dari hewan. Ini virus ini survive itu gara-gara seleksi alam gitu. Virus ini tuh berasal dari hewan, kalau nggak salah itu kelelawar ya. Nah, dari kelelawar ini masuk ke manusia gitu, pindah gitu. Lebih tepatnya sih masuk gitu. Terus berevolusi lah di tubuh manusia dan beradaptasi di tubuh manusia, yang akhirnya bisa menyerang manusia. Katanya sih begitu. Virus ini tuh pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Karena kalian tahu sendiri lah, kalian udah banyak yang searching ya kan tentang Wuhan, Cina gitu. Itu adalah pasar hewan ekstrim. Lebih tepatnya pasar ekstrim di dunia mungkin. Di sana kita bisa melihat ada tikus, ular, segala macam lah ada di sana untuk dimakan, dikonsumsi di sana. Itu legal katanya. Tapi saya tidak akan bahas itu. Aku punya pertanyaan juga gitu. Kenapa dia namain coronavirus gitu? Kenapa para ilmuwan namain seperti itu? Karena bentuk si virus ini tuh berbentuk seperti mahkota gitu. Itu sebutan dari entah dari negara mana, aku tidak tahu. Aku kurang tahu soal itu, tapi ya sudahlah. Cukup. Gejala-gejalanya itu biasa batuk kering, terus mata merah, terus perubahan warna pada telapak tangan dan kaki, segala macam gitu. Satu lagi gitu, kenapa gitu virus corona ini sangat mudah sekali, mudah banget menyebar. Karena itu tadi sangat kecil dan juga gampang menyebar. Penyebarannya itu bisa lewat sentuhan, itu sudah pasti sangat mudah ya kan. Hanya tersentuh sedikit sudah terkena. Sungguh bagus sekali. Tapi itu tidak bagus bagi kami, entahlah bagi mereka para virus, aku tidak tahu. Sudahlah. Mereka mudah menyebar gitu dari air liur juga bisa. Misalkan kita bersin gitu di dekat orang itu kan bisa terkena gitu. Nantinya misalkan kita bersin di depan orang itu akan terkena. Intinya kalau terkena punceratan dari air liur kita, mereka pasti terkena gitu. Pokoknya jaga jarak. Cara untuk terhindar dari virus ini adalah
Ya, pertama social distancing, ya itu berarti kita harus jaga jarak. Terus kita itu harus ya mungkin diam di rumah gitu, tidak kemana-mana, tidak banyak bergerak. Ya bergerak boleh lah. Terus kita itu harus berjemur karena katanya virus ini tidak tahan akan panas. Yang itu berarti kita bisa merebus diri. Jangan dong. Nanti melepuh. Maaf bercanda. Ya pokoknya kita ikutin PSBB sekarang gitu. Kayak ya diam di rumah, pakai masker, terus pakai hand sanitizer biar terhindar gitu. Ya, terus pakai disinfektan gitu. Ya, itu pencegahan ya. Terus ya karena di sini ada satu soal nih gitu. Apakah ada hubungannya dengan matematika atau rumus eksponen? Ya menurut saya sih jelas ada dong. Ya dengan rumus ini kita bisa mengetahui gitu berapa banyak orang yang bisa terkena itu. Ya sebagai apa ya, kita bisa menerawang gitu, bukan nerawang sih, kayak memprediksi aja gitu misalkan corona ini bisa menyebar dan ya penyebaran itu bisa kita kontrol, terus bisa kita prediksi juga gitu berapa banyak orang yang akan terkena gitu. Misalkan gini ada 5 orang nih. Nah dalam satu hari itu penyebarannya itu bisa 2 orang gitu. Ya kalau misalkan 1 minggu itu berapa orang? Nah rumusnya adalah jumlah awal kali 2N. Ya itu. Jadi misalkan jumlah awalnya 5 orang, terus penyebarannya itu 2. Nah berarti N-nya itu adalah hari, yaitu minggu. Seminggunya itu ada 7 hari kan ya. Itu berarti 5 kali 2 per 7. Terus ya kita kalikan aja gitu. Gampang kan? Dan hasilnya yaitu 160. Karena ya 2 pangkat 7 itu 32. Itu berarti 5 kali 32 sama dengan 60. Nah berarti dalam seminggu orang yang bisa terkena itu 60 orang gitu dalam 1 minggu. Jadi seperti itu teman-teman cara memprediksi orang yang terkena corona. Nah bicara soal corona gitu, kita tahu lah gitu kan, itu virus itu dari hal-hal yang kotor kan. Nah gue punya sesuatu gitu, kalau nggak salah itu sebuah hadis ya, hadis yang mengatakan begini nih: sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Yang itu berarti kan keindahan itu ya bersih, rapi, mantap gitu. Ya intinya kita harus bersih-bersih gitu agar terhindar dari segala penyakit dan juga virus-virus yang lagi marak sekarang ini. Ya semoga aja gitu tidak tertular. Mungkin ya dari tadi aku udah ngomong capek juga, pegel juga nih. Ini juga ngedit agak pegel sih. Kalau gitu saya tutup aja dah. Oke? Sekian dan terima kasih sudah menonton dan ya atur thank you alias atur nuhun.